ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan atas kamu sekalian puasa. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar. Wa ghulqat abwabul jahim, dan neraka jahil ditutup rapat pintu-pintunya. Wa suffilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam itu, malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia termasuk orang yang benar-benar dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menarik adalah syahrun mubarak, bulan penuh berkah, dan dikutip oleh berbagai macam media, oleh TV, syahrun mubarak. Mengapa berkah? Karena memang pertama ada ibadah puasa, dan ibadah puasa itu adalah suatu amalan yang pahalanya tanpa batas, hanya Allah yang tahu. Berkah, amalnya sedikit, puasa cuma sebulan, itu pun ada sahur, ada buka. Berkah karena pahalanya tanpa batas, sehingga keberkahan. Di mana Allah dalam hadis qudsinya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal as-shaumu li wa ana ajzibi, puasa itu milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Jadi berkah. Memang amalan yang tidak ada batasnya dalam Al-Quran ada 2, dalam hadis yang sepengetahuan saya itu 1. Tadi yang ada dalam hadis itu, wa ana ajzibi, aku yang akan langsung membalasnya. Kalau dalam Al-Quran adalah puasa, sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, hanyalah orang-orang yang sabar itu ditunaikan pahalanya tanpa batas. Kemudian memaafkan, maka perlu dimaksimalkan. Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa memaafkan dan dia berbuat baik, maka pahalanya, balasannya dijamin oleh Allah. Seakan-akan seakan-akan jadi beban Allah, padahal bukan beban bagi Allah, adalah rahmatnya. Bapak Ibu saya muliakan, berkah itu 1. Yang kedua, berkah karena Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan ini Al-Quran kami turunkan itu adalah penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, tetapi dilipat gandakan pahalanya menjadi 19 kebajikan kali 10 190 kebajikan. Ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan seperti yang wajib. Masya Allah, penuh keberkahan. Penuh keberkahan lagi karena memang puasanya membawa kepada ampunan kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosanya yang lampau. Bagaimana tidak berkah? Itu satu berkah. Makanya setelah hadis itu ada syahrun mubarak, ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Berkah lagi, di dalamnya ada qiyam Ramadan, ada salat tarawih, salat tahajud, di mana Rasulullah juga memberikan satu sinyal bahwa barang siapa mengqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih full 1 bulan, full, maka ibu-ibu perlu niatnya sebulan. Seandainya ada datang bulan, mudah-mudahan sudah di cover. Kita semuanya perlu niat puasanya sebulan, perlu niat untuk qiyam Ramadannya sebulan. Mengapa? Kalau seandainya Allah mencabut nyawa kita di tengah bulan, sudah tercover pahala sebulan itu dengan niat kita. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih full sebulan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan itu tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Keberkahan. Ada lagi disebutkan di dalam hadis tadi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan orang ibadah, berjuang keluar di jalan Allah untuk berperang selama 1000 bulan full, membawa hartanya segalanya, sampai pulang habis hartanya, itu disamakan dengan orang yang qiyam, yaitu yang beribadah pada malam Al-Qadar. Keberkahan lagi tidak ada pada bulan lainnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak sekali keberkahan. Ada keberkahan lain berupa tadi, kalau tilawatul Quran sudah jelas pahalanya berlipat ganda. Dilipat gandakannya pahala itu merupakan keberkahan. Yang sunnah disamakan dengan yang fardu di bulan Ramadan saja. Kalau di luar bulan Ramadan, sholat sunnah 1000 rakaat itu tidak lebih baik daripada sholat fardu 1 rakaat. Makanya kalau sholat fardu yang khusyuk, karena lebih mahal daripada 1000 rakaat selain di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, yang sholat sunnah 1 rakaat disamakan dengan yang fardu. Yang fardunya dilipat gandakan 70 kali lipat. Mana tidak berkah seperti itu? Lebih lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu bahwa doa kita mustajab. Sehingga untayan 3 ayat, ya 4 ayat tadi yang dibacakan oleh imam kita, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, kemudian ada pada ayat 185-nya tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kemudian yang 186-nya itu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untayan Ramadan, puasa, Quran, doa mustajab, berkah. Sejak kita niat berpuasa dan ketika kita mulai berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, doa kita mustajab. Maka sangat rugi kalau kita tidak menggunakannya untuk banyak berdoa. Mustajab. Satu untayan keberkahan. Lebih lagi, dalam puasa itu ada sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasaharu, bersahurlah. Jadi walaupun bapak sudah gendut, ibu sudah gendut, sehat, kuat, tanpa sahur kuat, disuruh sahur. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Mengapa? Keberkahannya itu banyak sekali. Pertama, berkah kaitannya ketika kita bangun untuk sahur. Istri masak untuk suaminya dan anak-anaknya, berkah, pahala semuanya, sambil menanti Lailatul Qadar. Kalau yang nggak sahur khawatir terus tidur, sehingga kesempatan untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk banyak. Ini keberkahan rohani. Banyak keberkahan rohaninya. Tapi ada keberkahan jasmani, tasaharu fa inna fis sahur barakah, suruh sahur karena sahur itu berkah. Jasmani, bagi yang masih bekerja ketika sahur, tentunya tidak harus banyak, cukup. Itu dalam penelitian para dokter,
Sahur itu menghindari dehidrasi, kekurangan air, sehingga minum air. Walaupun seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma, keberkahannya itu. Ketika sahur bisa pergi ke masjid, bisa bersedekah. Ketika sahur masih banyak waktu untuk menghidupkan malam Al-Qadar, malam-malam Ramadannya dihidupkan. Jadi keberkahan yang banyak. Selain doa-doa yang kita panjatkan ketika menanti Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selain itu, tetapi doa-doa untuk maghfirah, untuk ampunan. Nah, ampunannya mangkoma Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, syaratnya imanan wa ihtisaban. Jadi Lailatul Qadar kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan qiyam, itu juga akan mendapatkan ampunan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa keberkahan, sehingga pantas kalau ja'akum Ramadan syahrun barak, bulan penuh berkah. Tentunya kalau kita tidak menanti dan menyongsong keberkahan yang ada pada bulan Ramadan ini, dikhawatirkan termasuk orang-orang yang merugi kelak. Oleh sebab itu Bapak yang semuanya, bulan Ramadan ini kita maksimalkan bagaimana puasanya menjadi shaumul khawas, bagaimana kemudian kita qiyam Ramadannya enggak pernah ketinggalan tarawihnya, bagaimana kemudian tahajudnya, zikirnya tidak pernah ketinggalan, termasuk tilawatul Qur'annya bisa khatam minimal sekali. Kemudian doa-doa dan istighfarnya terus, taubatan nasuha kita kumandangkan dalam hati kita, dalam mulut kita sehingga penuh. Dan apalagi Bapak yang saya muliakan, kalau mata kita, telinga kita, mulut kita, semua anggota badan kita puasa dengan sesungguhnya, akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.